Baik, selamat siang untuk para peserta The Future of Crypto Exchanges in Indonesia. Selamat siang untuk juga para pembicara yang sudah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Hendri, konsultan BTC, moderator untuk sesi The Future of Crypto Exchanges in Indonesia. Para pembicara di sesi ini sudah tidak lagi asing bagi para peserta. Yang pertama, kita kedatangan Bapak J. Jaya Wijayaningtyas selaku Country Manager di Luno Indonesia. Berikutnya, Bapak Robi selaku Chief Marketing Officer di Rekeningku. Lalu ada juga Ibu Syabrina Adani selaku Business Development Manager di Pintu. Dan sebetulnya ada satu lagi pembicara yaitu Pak Oscar Darmawan dari Indodax. Namun beliau kebetulan hari ini berhalangan untuk hadir. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di acara ini. Dan saya pertama-tama ingin mengapresiasi usaha Bapak Ibu yang selama ini kerjakan dalam membangun infrastruktur Bitcoin di Indonesia. Tanpa jeripaya Bapak Ibu dan perusahaan Anda, hari ini mungkin sebagian besar kami nggak ada di sini. Dan Bitcoin bisa jadi sah di Indonesia, Bitcoin bisa jadi besar di Indonesia, itu juga karena hasil jeripayah perusahaan yang Bapak Ibu kerjakan. Sekali lagi saya mau apresiasi untuk pekerjaan yang Bapak Ibu selama ini udah jeripayah lah untuk membangun bersama-sama. Nah, ke depannya juga nih kan kita bicara soal future. Masa depan Bitcoin di Indonesia juga terus bergantung oleh sinergi dari perusahaan Anda, dari pemerintah, dan juga mungkin dari para peserta dan penonton yang ada di sini. Nah, itulah yang menjadi spirit perbincangan kita siang hari ini, Bapak Ibu dan para peserta ya. Dan sebelum sesi, para pembicara sudah mendapatkan 3 pertanyaan yang sama untuk dibahas. Yang pertama, di tahun 2025 dan 2030, apa yang kira-kira bisa dinantikan oleh pengguna Bitcoin dari exchange Anda? Fitur apa saja yang bisa dinikmati pengguna Bitcoin di masa depan? Yang kedua, bagaimana masa depan regulasi Bitcoin di Indonesia? Lalu Bapak Ibu, adakah komentar atau pengalaman menarik waktu Anda berdiskusi dengan para regulator atau pejabat di Indonesia? Dan yang ketiga, apa saja skill set atau kemampuan yang dicari oleh exchange Anda? Kedepannya nih, apa saja sih kriteria yang paling diminati di industri ini? Kan kita kedatangan nih di sini, kurang lebih ada 300 mahasiswa di acara Indonesia Bitcoin Exchange ini. Dan kemungkinan mahasiswa, para pelajar dan mahasiswa itu bisa jadi bagian nih masa depan exchange di Indonesia, ya kan? Lalu apakah ada lowongan nih Bapak Ibu di exchange Anda? Kalau ada, bagaimana caranya apply? Nah, harapan saya semoga di sesi ini para peserta bisa mendapatkan visi, gambaran atau appetizer supaya orang tuh drooling gitu ya, melihat masa depan di industri ini. Dan secara spesifik mungkin tahun 2025-2030, siapa tahu para peserta sekali lagi bisa jadi bagian dari masa depan di industri ini. Ya, ada pepatah yang berkata bahwa ada pepatah yang populer lah di dunia kripto Twitter gitu ya. Kita sering overestimate what we can do in the short term. Kita sering menghitung tuh lebih apa yang kita lakukan dalam jangka waktu pendek, tapi kita underestimate what we can do in the long term. Tapi kita itu sering mengkorting atau mendiskon apa yang kita bisa lakukan dalam jangka panjang. Nah, kali ini kita mau tahu nih dari Bapak Ibu, para founder, visioner, eksekutif di perusahaan Anda tentang masa depan crypto exchange dan Bitcoin. Apabila peserta memiliki pertanyaan, Anda bisa ketik di kolom pertanyaan. Ada kolom pertanyaan di sidebar-nya, Anda bisa klik Q&A, lalu akan dibahas setelah presentasi masing-masing pembicara. Nah, sekarang untuk waktu dan tempat, saya persilahkan untuk pembicara pertama, yaitu untuk Bapak J. Jaya Wijayaningtyas. Silakan, Pak J. Ya, terima kasih Pak Henry. Terima kasih dari tim IDBC juga sudah mengundang Luno ya di event ini. Perkenalkan, nama saya J, saya Country Manager dari Luno Indonesia. Ya. Jadi mungkin sedikit perkenalan dulu.
Luno itu kami beroperasi bukan hanya di Indonesia, ya, kita beroperasi di 40 negara sebetulnya. Tapi Indonesia itu adalah salah satu market terbesar kami. Jadi makanya ini adalah salah satu market paling penting juga untuk kami, ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang pertama ya, apa rencana kami untuk 2025 atau 2030? Jadi sebetulnya misi Luno sendiri itu adalah untuk menjadi jembatan bagi orang-orang yang ingin masuk ke dalam dunia kripto, ya, dan kita ingin menyediakan fasilitas tersebut untuk sebanyak-banyaknya orang. Bahkan target kami secara global itu adalah 1 miliar orang di tahun 2030, ya. Dan itu jalannya masih sangat panjang ya, karena kan sekarang ini kami secara global itu punya 9 juta customer. Jadi dari 9 juta harus bagaimana caranya kita dapat ke 1 miliar secara global. Jadi tentunya itu masih banyak sekali PR dari kami ya di sini, karena kan ya dalam 8 tahun itu luar biasa ya kenaikannya kalau yang harus kita kejar ya. Ya termasuk untuk di Indonesia juga ya, karena ya tentunya Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Jadi ya, untuk dapetin 1 miliar globally ya pastinya Indonesia itu adalah salah satu yang paling penting ya di sini. Dan yang kita pahami sekarang di Indonesia itu memang masih awal sekali ya, masih bisa dibilang early dari jumlah adopsi penggunanya dibandingkan dengan total populasi itu juga masih peningkatannya luar biasa selama beberapa bulan terakhir. Tapi kalau dilihat secara persentase keseluruhan ya tentunya masih sedikit sekali gitu. Artinya masih banyak peluang yang masih bisa ditangkap oleh kita ya, teman-teman exchanger juga gitu. Ya penduduknya 275 juta yang sudah mencoba kripto itu mungkin dari data Bapepti kemarin sekitar 7 juta ya di situ. Jadi tentunya kan masih banyak sekali gitu. Jadi apapun yang kita lihat sekarang, biarpun sekarang sepertinya di media setiap hari ada pemberitaan tentang kripto ya, itu semua ya itu masih permulaan saja gitu. Jadi yang kita sih di sini melihatnya bukan dalam 3 tahun, 4 tahun ke depan, tapi ya 10 tahun, 20 tahun ke depan. Dan kita semua di Luno percaya kalau Bitcoin, blockchain, aset kripto itu adalah masa depan ya, is the future. Jadi yang kita lihat sekarang mungkin beda adopsi orang-orang menggunakan kripto sekarang kan kebanyakan untuk investasi ya. Itu mungkin berbeda ya dengan nanti 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi di situ. Jadi kalau sekarang ya tentunya kalau dari sisi feature ya kita juga sama dengan teman-teman yang lain, kita punya exchange, kita juga punya wallet di situ dengan semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya setiap exchange di situ juga. Tapi di luar itu kita juga mulai mengeksplor ya apa saja yang kira-kira kita bisa berikan untuk customer di Indonesia. Jadi nomor satu itu kita juga punya feature yang namanya saving wallets ya, yang di situ ya mirip-mirip seperti staking ya. Artinya kalau misalnya orang mau menyimpan aset kriptonya dalam waktu lama untuk tidak diperdagangkan, itu bisa ditaruh di saving wallets kita ya. Di saving wallets kami nanti bisa mendapatkan cashback ya di situ bentuknya, dan itu pun lumayan cashbacknya. Jadi itu adalah salah satu produk non exchange atau non wallet yang sedang kita explore di sini. Nah itu kan baru satu dari sekian banyak yang akan kita coba ya. Dan kalau dari Luno sendiri fokusnya itu kita selalu di negara berkembang. Jadi market-market terbesar kami itu semua negara-negara berkembang ya, South Africa, Nigeria, Malaysia ya. Jadi saya rasa kenapa begitu, karena ya di negara berkembang itu peluang untuk kripto itu masih banyak ya, karena banyak value yang mereka bisa dapatkan dengan menggunakan kripto di situ. Jadi ya nanti akan kita lihat lagi fitur-fitur apa saja yang akan kami tawarkan ya, terutama di Indonesia. Ya nomor satu sih koin, tentunya kita akan menambah koin ya, karena ya bisa dibilang pilihan koin sekarang juga masih sangat terbatas ya. Di situ feature-feature yang lain tentunya akan menyusul juga di situ. Ini langsung ke pertanyaan kedua berarti ya, Pak Henry. Ya Pak, langsung bisa. Ya, oke. Sekarang untuk pertanyaan kedua yang untuk regulasi ya, untuk regulasi ke depannya itu kami sih sangat apresiasi ya dengan Bapepti ya sebagai regulator di Indonesia. Indonesia itu bisa dibilang salah satu yang paling progresif dalam hal regulasi. Tidak banyak negara yang berani untuk memberikan payung hukum bagi perdagangan Bitcoin ya. South Africa tidak ada,
Nigeria tidak ada. Bahkan sentral banknya Nigeria juga melarang ya di situ. Jadi yang berani kan Indonesia, Malaysia, ya, Jepang, Korea itu sudah mulai ya di situ. Jadi ini sangat kita apresiasi sekali ya di situ. Artinya customer di Indonesia sudah bisa transaksi Bitcoin secara legal ya. Itu adalah privilege yang luar biasa karena kalau di negara lain yang kami lihat ya masih gray area ya, masih kucing-kucingan juga gitu. Apakah legal, apakah tidak? Kalau di Indonesia kan tegas ya, ini adalah dibolehkan ya di situ. Dan tentunya dengan semua kelengkapan seperti futures exchange ya, bursa yang akan segera dibentuk, kemudian ada clearing, ada depository, itu semua kami menyambut baik ya, karena ya itu adalah satu hal yang tidak kita lihat di negara lain di situ. Jadi bisa dibilang Singapura aja ketinggalan gitu. Singapura baru memberikan payung hukum itu baru tahun ini saja ya, gitu. Bahkan kita duluan di situ. Jadi saya rasa sih ini sangat penting karena kedepannya dengan adanya payung hukum, jadi semua customer di Indonesia itu bisa aman ya untuk bertransaksi. Dan tentunya untuk negara sendiri itu nantinya kita bisa melihat ada potensi pemasukan negara juga dari pajak yang tentunya nanti akan digunakan untuk membangun bangsa ya di situ. Jadi ya kita sangat apresiasi sekali ya di situ. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga mengenai skill set apa saja ya yang dibutuhkan ya di sini. Karena Bitcoin ini adalah teknologi baru ya bisa dibilang. Ya sebetulnya sudah lama tapi kan baru boomingnya sekarang ya. Tentunya kedepannya kami akan sangat membutuhkan orang-orang yang paham teknologi ya. Nah tapi kalau teknologi Bitcoin semuanya itu kan masih baru, jadi mungkin kalau cari expert yang sudah 10 tahun pengalaman di situ mungkin nggak ada, jadi makanya semua harus belajar gitu ya. Jadi mungkin ya nggak ada yang namanya expert gitu, susah mencarinya ya, di situ. Nah, sedangkan kebutuhan dari pihak industri kan makin banyak ya di situ. Jadi yang pertama dari sisi engineering ya, dari sisi IT itu juga akan banyak kebutuhannya ke depannya. Yang kedua itu adalah dari sisi cyber defense juga. Jadi kita biasa menyebutnya FinCrime ya atau financial crime di sini. Karena ya dengan berkembangnya industri tentunya kita tidak bisa berbohong kalau misalnya yang menggunakannya hanya orang baik di situ. Justru kita harus memperkuat pertahanan gitu. Bagaimana supaya yang orang-orang dengan niat jahat memanfaatkan teknologi seperti ini bisa kita tidak kita fasilitasi ya di situ. Dan ini pun tipologi dan modusnya pun banyak ya dari sisi FinCrime di situ. Jadi dan talent yang tersedia pun masih sedikit di situ. Jadi ini juga adalah salah satu yang saya rasa banyak peluangnya ke depannya di situ. Ya. Kemudian dari sisi legal, dari sisi compliance untuk memahami dari sisi regulasi itu pun masih banyak yang dibutuhkan. Jadi intinya industrinya masih sangat berkembang, yang dibutuhkan banyak sekali, tapi saya rasa top 3 yang dibutuhkan itu sih. Baik, terima kasih untuk Bapak Jay. Terima kasih Bapak Jay. Lalu mungkin kita langsung ke pembicara selanjutnya, yaitu Bapak Robi dari Rekeningku. Silakan Pak Robi. Halo semuanya, salam kenal. Sebelumnya saya Robi dari Rekeningku, CMO-nya Rekeningku. Rekeningku juga salah satu marketplace yang ada di Indonesia yang sudah terdaftar. Jumlah pedagang fisik aset kripto itu ada 12 saat ini yang sudah mendapatkan tanda daftar, karena satu sudah dicabut tanda daftarnya. Jadi mungkin banyak hal juga tadi sudah Pak Jay sampaikan. Saya lanjut aja ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan sebelumnya mengenai di tahun 2025 dan 2030 kira-kira apa saja yang bisa dinantikan oleh para pengguna Bitcoin di exchange kita, yaitu di Rekeningku. Di sini ingin saya sampaikan di rekeningku.com itu sendiri telah mempersiapkan beberapa program baru. Namun di sini kami berusaha untuk terus bersinergi dengan regulator, yang mana yang telah diatur oleh Bapepti. Tujuannya apa? Tujuannya kami tidak ingin terlalu mendahului kebijakan yang nantinya akan dirumuskan oleh Bapepti. Bisa dibilang, bagaimana ya, kalau kita bayangkan nantinya, jika kita meluncurkan sebuah program baru, yang kemudian program ini melewati batas-batasan yang telah ditentukan oleh regulator, nantinya pasti pengguna tersebut akan kecewa ya, karena
kalau kita bercermin di para exchange yang ada di luar negeri, baik dia punya perpetual ataupun stakingnya ataupun hal-hal lainnya. Nah, ini bisa cross antar regulator. Artinya bisa berbenturan ke OJK-nya, bisa berbenturan kemana saja. Jadi di sisi ini kami juga mengambil langkah untuk bersinergi terlebih dahulu dengan regulator. Oleh sebab itu saat ini kita berusaha untuk meningkatkan sistem dalam bertransaksi sehingga mendapatkan para pengguna mendapatkan kenyamanan dalam bertransaksi. Jika lampu hijau dari regulatornya sendiri telah diberikan untuk melakukan terobosan-terobosan baru tersebut, seperti yang kita bisa sampaikan tadi ada tabungan, mengenai pinjaman atau jaminan dan lain-lainnya, mungkin kita akan jauh lebih siap nantinya. Saya lanjut mungkin untuk ke pertanyaan kedua, bagaimana masa depan regulasi Bitcoin di Indonesia dan komentar hal-hal menarik mengenai diskusi yang telah kita lakukan dengan regulator. Kalau di sini ada beberapa hal menarik sih ya kalau kita bahas mengenai berdiskusi dengan regulator itu jangka waktu yang cukup panjang, 3 tahun, hampir 4 tahun kita terus berdiskusi dengan government. Tapi di setiap pertemuan dengan regulator dapat disimpulkan kelemahan yang paling besar adalah kekhawatiran regulatornya. Jadi dalam hal ini arti kekhawatiran, tingginya kekhawatiran regulator dalam hal ini Bapepti ya, yaitu adanya mengenai keamanan keuangan konsumen Indonesia. Jadi setiap kita berdiskusi, Bapepti itu jadi lebih berhati-hati dalam membuat aturan dan kebijakan. Nah, itu mungkin salah satunya kelemahan dari sisi kita di regulasi. Jadi Bapepti terus melakukan berbagai upaya untuk meregulasi, melakukan berbagai kebijakan dengan metode kehati-hatian tersebut, karena uang masyarakat yang dikelola ini akan sangat besar nantinya. Ya, disitulah mungkin kita butuh beri waktu ya untuk regulator untuk merumuskan aturan-aturan yang terbaik, karena aturan ini belum pernah ada. Membuat aturan juga butuh yang namanya proses dan evaluasi yang cukup baik sehingga menjamin keamanan daripada dana nasabah tersebut. Untuk hal yang ketiga mengenai lowongan kerja singkat katanya. Kalau mengenai lowongan kerja, kita terus membuka lowongan karena demi meningkatkan pelayanan kami kepada konsumen, baik di sisi IT-nya, di customer support-nya, dan tim marketing-nya. Kita nggak pernah stop yang namanya recruiting saat ini. Buat teman-teman yang tadi seperti Pak Henry sampaikan, ada 300 mahasiswa. Ayo kita belajar sama-sama dunia blockchain ini, cryptocurrency ini, khususnya Bitcoin ini, untuk sama-sama kita berjuang ke depan menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau untuk mengenai lowongan bisa mengakses langsung ke website kami yang di bagian karir. Di situ teman-teman dapat mengirimkan lamaran kerja melalui email yang sudah kami tampilkan di sana. Jadi mudah-mudahan kita bisa bergabung menjadi sebuah keluarga yang besar, membangun namanya industri dunia keuangan yang baru ini. Mungkin itu sedikit saja dari saya, Pak Henry. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Bapak Robi. Lalu selanjutnya langsung saja kita dengarkan dari Ibu Syabrina Adani. Iya, terima kasih Pak Henry. Terima kasih juga kepada tim IDBC ya sudah mengundang saya mewakili PT Pintu Kemana Saja atau aplikasi Pintu. Perkenalkan, nama saya Sabrina selaku Business Development Manager dari Pintu. Nah, mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Henry ya, saya mau sekilas dulu nih sharing tentang Pintu gitu.
Jadi Pintu ini merupakan salah satu exchange yang sudah terdaftar juga di Bapepti, dan Pintu ini apa sih bedanya sama exchange lain gitu. Pintu ini kami berfokus pada 99% dari pengguna gitu, dari pasar gitu ya. Di mana 99% dari calon pengguna yang ada di pasar ini, sebagian besar mereka bukan merupakan pro traders, jadi mereka orang yang baru pengen coba-coba kripto tapi belum begitu paham. Sehingga melalui aplikasi Pintu kami berusaha memfasilitasi dengan user experience dan juga materi edukasional yang tentunya akan membantu mereka untuk mempelajari apa itu Bitcoin, kripto, dan juga akhirnya nanti akan bisa mencoba melakukan perdagangan aset kripto gitu. Nah, terkait pertanyaan Pak Henry yang pertama, bagaimana masa depan crypto exchange khususnya Pintu di 2025-2030 gitu. Nah, sebenarnya sejalan dengan nama aplikasi kami sendiri, Pintu yaitu. Nah, Pintu ini kami melihat diri dan aplikasi kami ini bukan hanya aplikasi perdagangan aset kripto gitu, tapi kami melihat Pintu merupakan akses atau sebuah gerbang ya untuk para pengguna tuh bisa mengakses aset-aset dan juga instrumen investasi kelas dunia gitu. Jadi kita membuka jalan untuk pengguna bisa mengakses ya tadi aset kripto yang ibaratnya aset tingkat kelas dunia gitu. Market capitalization-nya itu di seluruh dunia ada penggunanya di berbagai negara, nggak cuma di Indonesia, likuiditasnya juga lebih baik dan sebagainya. Jadi di sini Pintu itu tidak hanya mentargetkan sebagai platform perdagangan aset kripto, tapi juga sebagai crypto bank for everyone gitu. Visi kami salah satunya seperti itu. Nah, dengan begitu sebenarnya ke depannya apa sih yang Pintu akan buat gitu ya, khususnya terkait fitur-fitur aset kripto dan Bitcoin. Memang sekarang masih dalam development, sembari juga sedang berdiskusi dengan regulator tentunya agar tidak overlapping gitu ya. Saat ini memang bisa trading di aplikasi kripto dengan aplikasi Pintu bisa trading aset kripto, Bitcoin, dan juga tentunya kami akan menghadirkan berbagai koin-koin lainnya juga yang sekarang makin banyak populer, makin hype juga, contohnya token-token NFT, gaming dan sebagainya. Nah, tapi selain itu, ke depannya kami melihat ada fitur seperti crypto earn dan staking supaya user bisa mendapatkan keuntungan dari kripto yang duduk di wallet-nya gitu ya. Itu juga merupakan salah satu item yang ada di pipeline kami. Kemudian ada juga crypto rewards dan cashback ke depannya. Dan kami di bulan November ini akan menghadirkan program yang menarik juga, seperti program referral versi 2, yang mana itu nanti akan menarik minat pengguna juga nih untuk lebih banyak mencoba aset kripto gitu. Dan terakhir mungkin Pak Henry juga sempat bahas sebelumnya ya, terkait ke depannya itu mungkin menarik dengan adanya fitur-fitur di layer 2. Contohnya kalau di Bitcoin mungkin ada Lightning Network, ini mungkin nggak bisa kita pungkiri karena bisa menambah skalabilitasnya Bitcoin, dan ke depannya juga lebih banyak transaksi yang bisa terjadi dengan biaya yang lebih murah dan juga kecepatan yang lebih tinggi gitu. Mungkin itu adalah beberapa hal yang bisa kita lihat 5-10 tahun ke depan. Dan pastinya karena perkembangan kripto ini cepat banget, jadi bisa jadi banyak hal-hal di luar itu nanti yang kita akan lihat gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua ya, terkait pengalaman diskusi dengan regulator dan pemerintah. Mungkin sejalan dengan yang Pak J, Pak Robi sebutkan, memang di Indonesia ini kami melihat pemerintah Indonesia ini sebenarnya sangat open-minded dan progresif menghadapi kripto dibandingkan dengan lebih skeptis dan terlalu melarang-larang gitu ya. Jadi bisa kita lihat mungkin salah satu penyebabnya ini adalah yang juga membuat pemerintah terus progresif dan mendengar dari stakeholders ya masukan-masukannya, itu adalah karena kita lihat pengguna aset kripto ini tinggi banget dan peningkatannya itu lebih cepat dibandingkan bisa kita compare dengan retail investor saham gitu ya. Kalau retail investor saham itu terakhir yang saya tahu angkanya sekitar 3 juta kalau nggak salah, sedangkan kripto tuh udah 7 juta di beberapa bulan lalu ya. Nah ini kan berarti benar-benar minat masyarakat untuk tahu kripto tuh jauh lebih tinggi, jadi angka ini tidak bisa diabaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu sekarang kami melihat pemerintah juga lebih terbuka, banyak berdiskusi dengan para crypto exchange seperti Luno, Rekeningku, dan Pintu juga, kemudian dengan asosiasi. Nah, dari sini juga ke depannya nanti dengan dibentuknya bursa berjangka ya, itu akan ada ekosistem yang jauh lebih kuat, tidak cuma crypto exchange, tapi seperti Pak Robi bilang nanti untuk pengumpulan dana supaya lebih aman, mungkin akan ada clearing, ada kustodian, dan sebagainya. Kayak gitu. Dan yang menarik juga sebenarnya sebelum kripto begitu booming kayak sekarang nih,
kita pernah mendengar Pak Jokowi itu di salah satu pidatonya menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya anak muda nih, harus bisa adaptasi dengan perkembangan, harus mengerti VR, AI, kripto, Bitcoin. Nah, itu sebenarnya salah satu indikasi baik sih bahwa kedepannya kita nggak boleh menutup diri gitu dari perkembangan industri dan teknologi gitu. Jadi overall sih saya lihat memang pemerintah Indonesia, khususnya Bapepti, sudah melakukan kinerja yang cukup baik dengan menggandeng para pelaku industri untuk kita bisa sama-sama memberikan akses kripto ke masyarakat dengan lebih baik lagi gitu. Nah, mungkin tadi nambahin dikit juga ya, kalau Pak Jay bilang target pengguna kripto nih 5-10 tahun ke depan di global mungkin akan mencapai 1 miliar pengguna gitu. Nah, di Pintu sendiri kami sempat melakukan analisis gitu ya. Kira-kira nih di 2025 berapa sih pengguna kripto di Indonesia? Nah, kami melihat, kami compare dengan market yang mungkin agak mirip, kami melihat perbandingan dengan Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat itu di 5 tahun lalu ya, sekitar 2015, itu akhirnya kripto pertama kali mulai diregulasi. Kalau nggak salah oleh NYDFS ya, itu pada saat itu pengguna kripto baru hanya 0,5% dari penduduk Amerika gitu. Dan sekarang kita lihat semenjak mulai diatur, adopsi makin besar, di Amerika tuh sudah ada 14% masyarakat Amerika Serikat yang menggunakan kripto. Nah, kami melihat Indonesia ini sebenarnya 5 years behind of the United States gitu. Jadi saat ini mungkin hanya sekitar 2% populasi Indonesia yang sudah menggunakan kripto, 2-3%, tapi 5 tahun lagi itu mungkin bisa mencapai 10% atau sekitar 28 juta penduduk Indonesia akan menggunakan kripto gitu. Ya tadi dengan dukungan pemerintah, kemudian akses ke kripto yang lebih mudah, dan juga masyarakat tuh makin haus gitu akan mendapatkan investasi dengan keuntungan yang lumayan gitu. Nah, mungkin pertanyaan yang terakhir tadi terkait skill set dan ini ya lowongan di Pintu gitu. Sama seperti Luno dan juga rekeningku, Pintu sekarang actively hiring ya. Kita membuka terus lowongan untuk berbagai posisi, khususnya di posisi engineering atau untuk software development-nya lah ya. Itu kami selalu buka. Dan juga tujuannya sih sebenarnya agar tadi kita bisa menghadirkan fitur-fitur lebih banyak ke depannya yang bisa membantu pengguna gitu. Dan kalau dari sisi skill set, apa sih yang Pintu cari gitu ya? Yang pasti kami mencari seseorang yang passionate atau tertarik nih untuk mempelajari kripto, Bitcoin, blockchain lebih lanjut gitu. Walaupun memang sekarang masih early, tapi suatu kehausan ingin belajar nih penting sih. Ini salah satu skill set yang penting sehingga kita juga nanti bisa berkolaborasi dengan baik, diskusi dengan baik dengan tim gitu. Dan juga pastinya open minded dan adaptif ya dengan adanya challenges dan new things yang ada di industri kripto ini gitu. Dan yang terakhir mungkin khusus nih untuk engineering division, kita mencari front end dan juga back end developer yang ngerti seperti bahasa pemrograman seperti React Native, Go, Node.js dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau tertarik boleh langsung kunjungi www.pintu.co.id/careers atau bisa kunjungi LinkedIn saya Syabrina Dani, nanti boleh tinggalkan pesan di situ, nanti saya bisa bantuin juga. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu pembicara yang luar biasa. Tadi infonya kita udah dengarkan. Sentimen dari pemerintah itu rata-rata cenderung positif, bahkan lebih maju daripada banyak negara lainnya. Lalu yang saya dapatkan juga industri ini masih sangat pagi, jadi ada banyak sekali skill set dan terutama engineering ya yang bisa untuk dipakai untuk membangun industri ini untuk semakin lebih maju, dan juga dari sisi regulasi dan lain-lain legal ya. Jadi anak-anak mahasiswa mungkin kalau ada yang selama ini masih ragu gitu ya, mungkin Anda bisa cari tahu lebih dalam melalui mengunjungi platform dari Pak Robi, Pak J, dan Ibu Syabrina gitu untuk cari informasi lebih lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke sesi Q&A, sudah ada lebih dari 24 pertanyaan nih yang masuk. Jadi kita mungkin bisa bahasnya beberapa aja ya dari sini. Yang pertama ini singkat saja mungkin perkiraan harga. Berapa harga Bitcoin di tahun 2025 lalu 2030. Kalau mengira-ngira aja, ini bukan saran untuk financial advice gitu ya, tapi perkiraan nih menurut Pak Robi, Bapak Jay, dan Ibu Sabrina kira-kira menuju ke mengarah ke level berapa nih? Mungkin dari Bapak Jay dulu ya. Oke. Kalau urusan nebak-nebak harga, saya biasanya paling nggak jago sih. Jadi mungkin ini
definitely jangan dipakai untuk financial advice ya. Pertama sih saya sangat bullish ya. Personally saya juga invest di Bitcoin di sini. Tapi saya rasa kalau kita bicara 5 tahun ke depan sih paling tidak bisa 2 kali sampai 3 kali lipat dari sekarang sih. Ini personal opinion saja. Ya, baik, terima kasih Pak Jay. Pak Robi? Kalau nembak harga sama kayak Pak Jay, tapi saya berani menebak kalau saya ada investasi Pak Henry ya. Jadi maksudnya lakukan DCA-nya, dollar cost average-nya setiap bulan. Saya melakukan itu sendiri, termasuk anak-anak saya, keluarga saya. Saya berani garansi mereka bahwasanya jikalau dari sekarang membeli Bitcoin, di 2024 nantinya, akhir tahunnya, jikalau uang anak-anak saya tidak bertambah, artinya misalnya merugi, saya akan ganti balik mereka punya dana. Kalau saya di keluarga saya ya. Jadi saya punya keyakinan bahwa saya Bitcoin itu be something ke depannya. Apalagi di 2030, karena secara akte kelahirannya Bitcoin itu sendiri per 4 tahun itu namanya halving terjadi, artinya supply makin berkurang, orang butuh Bitcoin itu makin susah dapatnya, otomatis itu menjadi sesuatu yang berbeda, khusus untuk di Bitcoin. Jadi untuk semua keluarga dari tua sampai kecil, semuanya saya suruh beli Bitcoin, seperti itu. Luar biasa, Bapak Robi. Baik, mungkin dari Ibu Syabrina? Iya, saya juga setuju sama Pak Robi. Saya melakukan dollar cost averaging itu, nabung rutin. Jadi seenggaknya 2 minggu sekali, sebulan sekali, nabung sekian rupiah jadi Bitcoin. Nah ini harapannya di masa yang akan datang dengan sekarang use cases Bitcoin makin tinggi, yang menggunakan nggak cuma individu, tapi perusahaan dan juga negara, kedepannya memang masa depan Bitcoin saya lihat cerah. Dan kalau masalah prediksi harga memang sulit, tapi berdasarkan analisis yang saya baca ya dari beberapa crypto experts gitu, setidaknya 2-3 kali, setidaknya itu 250.000 USD di 2025 itu bisa dicapai untuk Bitcoin gitu. Tapi ini not financial advice ya. Sekali lagi, banyak terms and condition ya, bukan financial advice ya para peserta. Baik, terima kasih Bapak. Lalu pertanyaan selanjutnya, jawaban singkat nih Bapak Ibu, sentimen pemerintah Indonesia terhadap Bitcoin. Apakah mereka cinta seperti di El Salvador? Apakah mereka benci seperti di Cina? Atau masih tahap PDKT? Nah, mungkin dari Bapak J. Ini pertanyaan yang sulit ya. Tapi kalau menurut saya sih sudah level cinta ya. Karena kalau dilihat dari jumlah aset kripto yang boleh diperdagangkan itu bisa dibilang paling banyak di dunia ya di situ. Nah, tapi mungkin cintanya belum sampai level El Salvador yang sampai beli untuk balance sheet-nya. Mungkin belum seperti itu, belum sekarang. Ya, tapi ya 2 tahun, 3 tahun lagi siapa yang tahu ya di situ. Tapi saya rasa sih sudah jelas ya, itu sudah level cinta. Ya, luar biasa. Bapak Robi? Kalau pemerintah sekarang cinta bersyarat sih Pak, menurut saya. Cinta bersyarat. Jadi kalau misalnya sekarang ini ada yang namanya saya mencintai Anda bukan karena Anda terlalu cantik, duitnya banyak, bukan. Tapi karena kita bisa membring sesuatu yang kita sama-sama saling menguntungkan di situ. Gitu. Oh, ya, luar biasa ilustrasinya. Ibu Syabrina? Sama, saya rasa memang udah cinta, tapi memang masih PDKT. Tapi kalau ke tahapnya kayak El Salvador, jadi legal tender, saya rasa mungkin belum di tahap itu, tapi mungkin pemerintah Indonesia akan lebih apresiasi use cases kripto dan Bitcoin lainnya ya. Contohnya ya seperti Bitcoin as store of value, Ethereum sebagai suatu platform untuk development dari decentralized application. Saya rasa itu pemerintah cinta ke arah sana lah. Karena itu juga pastinya akan mendukung ekonomi kita juga ke depannya gitu. Baik, luar biasa teman-teman. Jadi sentimen pemerintah Indonesia dari pandangan para pelaku usaha di crypto exchange itu rata-rata cinta ya teman-teman ya. Dan cinta yang mungkin bersyarat seperti itu. Tapi masih cinta gitu. Jadi kalau ada wacana banning dan seterusnya, saya rasa itu kemungkinannya cukup rendah untuk sekarang ya kalau dari pelaku exchange saja udah mengeluarkan pendapat seperti itu. Baik, lalu masih sama pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh siapa saja di panel hari ini.
bagaimana tentang update wacana pengenaan pajak terhadap aset kripto atau terhadap Bitcoin? Masuk jenis pajak atau perhitungannya? Mungkin siapa yang mau jawab nih di sini? Bisa unmute aja mungkin. Ada nggak update wacana pajak atau masih pending nih? Ya, mungkin saya bantu jawab. Kalau soal pajak itu sudah sering didiskusikan sih. Jadi sudah banyak pertemuan juga antara Bapepti, pedagang fisik ya, dengan dari pihak kementerian juga ya mengenai pajak. Ya tentunya tidak mungkin tidak bayar pajak gitu intinya. Cuma dalam bentuk seperti apa dan hitungannya seperti apa itu yang masih didiskusikan di situ. Tapi ya tentunya sih kalau kita selalu perjuangkan pilihan yang terbaik untuk customer gitu. Bagaimana supaya walaupun ada pajak nanti orang tidak jadi lari ke exchange lain gitu, yang di luar Indonesia gitu, karena kan nanti jadi lebih mahal itu. Jadi ya itulah tanggung jawab kami lah sebagai exchanger gimana memperjuangkan customer gitu. Tapi sekarang masih didiskusikan sih. Baik. Saya setuju sama Jake dalam hal ini. Sebenarnya government setiap hari itu menggodok mengenai pajak ya, karena pajak ini sebuah pendapatan yang baik buat negara, apalagi transaksi aset kripto di Indonesia harus diperhitungkan nilainya. Namun hal yang menjadi hambatan dalam menghitung pajak yang akan dikenakan kepada pengguna itu, internet saya putus nggak? Oke, masih oke Pak Romi. Masih oke ya. Jadi sangat berbeda karakteristik dari aset kripto ini dengan dunia finansial yang ada. Karena dengan adanya cross border, bisa kirim aset dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini yang menjadi sebuah PR besar buat teman-teman yang ada di perpajakan dan diregulasi untuk bagaimana menentukan aset kripto ini akan dikenakan di sisi yang mana, seperti itu. Jadi progres terus lah ya. Baik, terima kasih. Menambahkan dikit, setuju sama Pak J dan Pak Robi, tapi mungkin ya kalau yang saya bayangkan sekarang, bentuknya bisa jadi ketika pengguna melakukan transaksi beli atau jual seperti halnya di saham, di mana harga tersebut biaya tradingnya itu sudah diperhitungkan dengan pajak gitu nantinya. Yang saya bayangkan untuk memudahkan pengguna juga, jadinya mereka nggak perlu hitung-hitung pusing gitu. Tapi ya ini nanti kita akan tentunya lihat bagaimana hasil diskusi pemerintah dengan para pelaku industri sih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan selanjutnya. Apakah ke depannya exchange di Indonesia akan mendukung Lightning Network? Siapa saja mungkin bisa menjawab dari Pak J, Robi? Ya tentunya itu sedang kita consider juga ya. Jadi semua permintaan customer itu selalu kita dengarkan, kita ekspor juga. Tapi ya tentu harus dilihat gitu nanti use case-nya seperti apa, bentuknya seperti apa kita mendukung gitu. Tapi ya tunggu saja tanggal mainnya gitu. Kalau dari kami itu. Betul, mungkin Lightning Network relatif juga masih baru ya. Jadi beberapa platform seperti exchange besar seperti Gemini misalnya, mereka juga baru mengimplementasikan Lightning Network. Mungkin kalau dari kami melihat seperti wait and see lah bagaimana implementasinya dan bagaimana itu bisa diterapkan juga di pintu. Kalau memang use cases-nya banyak dan menguntungkan pengguna, itu sangat possible gitu untuk nanti kita consider untuk diintegrasikan seperti itu. Setuju sih. Baik, lalu kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya exchanges mengalami force majeure atau masalah yang cukup besar, dihack atau dan lain sebagainya, bagaimana nasib aset kami di exchange yang Bapak dan Ibu pimpin? Apa yang bisa dijanjikan untuk keamanan kripto atau dana nasabah jika terjadi hacking? Apa yang bisa dilakukan? Mungkin saya bantu jawab untuk hal ini. Itulah buat teman-teman tidak akan salah milih jikalau memilih ke pedagang aset kripto yang sudah terdaftar di bawah regulator Bapepti. Karena Bapepti
mewajibkan kami harus memiliki insurans terhadap aset kripto yang ada di exchange kami ini. Pertama. Kedua, kita ada yang namanya bank custodian, di mana aset kripto dari para pengguna tidak dipegang oleh pedagang sendiri. Jadi itu ada istilahnya 70-30. 70% itu ada di pedagang, artinya di bank custodian, pemegang aset kripto, 30% itu dibuat untuk ke kita agar kita mempermudah untuk mengirim dan menerima aset kripto. Dan itu setiap hari ada settlement-nya. Sehingga kami tidak memegang nilai yang begitu besar. Sehingga kalaupun akan terjadi penghacken ataupun apa, itu ada yang namanya bank custodian ataupun tempat penyimpanan aset kripto yang sudah berada di bawah pengawasan negara, kemudian di dalamnya juga sudah ada insurannya, sehingga teman-teman itu benar-benar dijaga keamanannya gitu loh. Jadi saya menghimbau buat teman-teman yang ada di Indonesia, jikalau ingin memilih pedagang aset kripto, pilihlah yang ada di Indonesia dan terdaftar di regulasi Bapepti. Mungkin seperti itu Pak Henry. Baik, mungkin ya menambahkan sedikit. Jadi setuju sekali dengan yang disampaikan Bro Robi ya di sini. Kalau di Indonesia itu semua yang sudah dapat tanda daftar itu pasti sudah melewati tahapan-tahapan tersebut ya, dan syaratnya sangat ketat gitu ya. Karena nomor satu itu adalah keamanan dari aset kripto pelanggan ya. Jangan kan aset kripto, uang rupiahnya pun itu harus ada yang pegang gitu, itu bukan kita gitu kan. Jadi dan ketika kita berbicara tentang teknologi keamanan aset kripto, kita juga bisa ada yang namanya hot wallet dan cold wallet ya di situ. Jadi berapa banyak yang aset kripto yang disimpan di wallet yang terkoneksi dengan internet ya, atau itu bisa dibilang hot walletnya, itu biasanya tidak banyak ya. Dan di situ sudah ada aturannya juga. Dan yang cold walletnya yang tidak terkoneksi dengan internet itu biasanya juga tidak dipegang satu orang ya, itu dipegang oleh beberapa orang gitu kan. Jadi tidak mungkin ada kasus hacking atau misalnya exchange bawa lari aset kripto customernya, itu tidak mungkin gitu kalau misalnya yang sudah terdaftar di Bapepti ya di situ. Jadi itulah salah satu nilai lebih kalau misalnya customer memilih untuk investasi di exchanger yang sudah terdaftar, karena dari sisi itu sudah aman lah pasti. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu panelis kita siang hari ini. Tanpa terasa waktunya udah mau 45 menit, udah berjalan. Oleh karena itu, saya mau sampaikan sekali lagi apresiasi ini untuk Bapak Ibu dan perusahaan yang mereka wakili. Karena ada perusahaan mereka juga, maka dari itu industri Bitcoin juga bisa tumbuh di Indonesia. Maka dari itu juga para regulator atau pemerintah itu juga bisa mulai cinta gitu ya dengan aset ini juga. Dan kalau bukan karena mereka, usaha dari Bapak Ibu ini, mungkin sebagian besar sekali lagi kita mungkin nggak ada di sini gitu. Sekali lagi saya mau sampaikan apresiasi dan terima kasih juga udah hadir di Indonesia Bitcoin Conference 2021, dan terima kasih udah menjadi narasumber ya, menyampaikan berbagai macam informasi. Dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa disampaikan ke masing-masing exchange ya kan, ataupun berlanjut sampai akhir hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan kali ini kita tutup sesi The Future of Crypto Exchange in Indonesia. Terima kasih. Oke, thank you semua.